Baiklah, saya izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan sore malam ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam agenda penting dan sakral bagi keberlangsungan organisasi kita, yaitu dialog publik calon ketua himpunan Mas Fisika periode 2025-2026. Hari ini kita bukan hanya menyaksikan dua calon yang akan memawarkan visi dan arah geraknya, tetapi juga sedang menentukan wajah kepemimpinan Himafi untuk 1 tahun ke depan. Debat ini menjadi ruang bagi kita semua untuk menilai sejauh mana calon memahami kondisi internal himpunan, seberapa matang grand design yang mereka tawarkan, dan bagaimana kesiapan mereka memimpin, berkoordinasi, serta menghadapi dinamika organisasi. Baik. Karena itu, mari kita jadikan forum ini sebagai tempat diskusi yang sehat, elegan, dan penuh sportivitas. Saya Muhammad Rafi Danta, izinkan saya untuk sebagai moderator pada dialog publik pada malam hari ini, dan izinkan saya untuk membacakan tata tertib singkat. Tata tertib pertama, setiap sesi memiliki durasi yang sudah ditetapkan. Kedua, mohon tidak melakukan interupsi selama pemaparan berlangsung. Ketiga, pertanyaan dari peserta hanya melalui sesi yang sudah dijadwalkan. Keempat, jawaban diberi bergiliran untuk menjaga fairness. Kelima, harap menjaga ketenangan dan profesionalitas. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita masuk ke agenda pertama. Agenda pertama adalah pemaparan grand design oleh masing-masing calon. Kami persilahkan kepada calon pertama, nomor urut 1, Saudara Zikrian Aziz untuk memaparkan grand design-nya. Kepada Saudara Zikrian Aziz, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bang Raffi selaku moderator telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan grand design eh, sebagai calon ketua Himpunan Mahasiswa Fisika yang bertajuk Langkah Pasti. Selamat malam rekan-rekan semua, rekan-rekan dari Badan Pengurus, dari mungkin dari Himafi, dari rekan-rekan fisika dan seluruh KM Fisika yang saya hargai dan saya cintai. Izinkan saya di sini memaparkan sebuah gambaran arah gerak Himafi yang ingin saya bawakan yang bertajuk langkah pasti. Mari kita samakan langkah, pastikan arah dan wujudkan tujuan. Nah, sebelum masuk ke gagasan, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zikrian Aji Hanafi, biasa dipanggil Aji. Saya lahir di Tangerang, 8 Juli 2005. Makanan favorit saya itu dimsum kalkulus, dan saya punya satu alergi, yaitu alergi terhadap akhir bulan. Ada untuk hobi sendiri, saya suka olahraga, lari, basket, tenis meja, dan lain sebagainya. Kemudian naik gunung, tapi di Roblox. Lalu untuk moto, saya memiliki moto untuk menjadi 1% lebih baik di setiap harinya. Nah, berikut langkah kaki saya selama menempuh di organisasi, kepanitiaan, dan kegiatan lainnya. Di organisasi sendiri, saya aktif di BEM FMIPA sebagai Ketua Departemen PSDM BEM FMIPA 2025. Kemudian saya aktif juga sebagai staf BSO Seni Budaya BMKM IPB 2024. Kemudian saya aktif sebagai Presiden of Dormitory C4 2023 dan Ketua OSIS SMA Negeri 3 Banjar 2022 yang menjadi jalur saya untuk masuk ke IPB. Kemudian di kepanitiaan saya sebagai steering committee Expedi Science 2025 atau Expedi Science ini adalah acara MPF MIPA. Lalu kemudian saya sebagai wakil ketua pelaksana Physics Gathering 2024, PJKM PKMB IPB 61, Divisi Acara Gebiar Nusantara 2024, serta Koordinator Lapangan Porseni 2024. Kemudian ada pun kegiatan lain yang saya ikuti, yakni sebagai Project Leader Pendanaan PKMPM 2025, kemudian awardee Beasiswa Aktivis YAPI 2025, kemudian Asrama Kepemimpinan Gen 7 dan 8, serta di daerah saya aktif sebagai Jajaka Kota Banjar dari 2022 sampai sekarang saya masih aktif di paguyubannya. Lalu kemudian saya beberapa kali mengikuti pengabdian atau ya kegiatan sosial, yakni yang pertama itu ada di Desa Nagrak, itu pengabdian di bidang seni dan budaya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan PKM itu saya melakukan pengabdian di Desa Dramaga itu terkait dengan kesehatan. Topiknya terkait dengan gizi.
Baik, berikut sebuah narasi selayang pandang yang ingin saya sampaikan kepada KM FMIPA semua. Nah, saat ini KM Fisika memasuki tahapan baru yang menuntut kita untuk bergerak lebih solid dan terarah. Lewat gerakan langkah pasti, kita diajak untuk melangkah bersama, menyatukan energi, dan mengambil keputusan yang jelas demi membawa KM Fisika ke arah yang lebih maju. Gerakan ini mendorong kita untuk tidak hanya ikut berjalan, tetapi ikut membangun arah perjalanan itu sendiri. Nah, di sini Himpunan Mahasiswa Fisika hadir sebagai ruang yang aktif mendorong ide, aspirasi, dan potensi setiap anggota. Di sini kita bisa mencoba bereksperimen dan mengembangkan diri baik dari akademik, organisasi, maupun soft skill tanpa harus takut salah. Himpunan tidak hanya mewadahi, tetapi ikut menggerakkan kita untuk tumbuh, berani mengambil peran, dan terus upgrade kemampuan. Nah, selain itu, Himafi bergerak menguatkan persiapan profesional dan menyediakan advokasi untuk kebutuhan KM Fisika. Dengan semangat kolaborasi yang hidup, langkah pasti hadir untuk mengajak kita maju bersama, membangun lingkungan yang progresif, inklusif, dan berdampak. Inilah momentum bagi KM Fisika untuk bergerak serempak, memastikan setiap langkah yang kita ambil benar-benar berat. Kemudian berikut alur berpikir saya. Jadi berawal dari kebutuhan dan keresahan. Kemudian dilakukanlah analisis kondisi faktual menuju kondisi ideal. Kemudian dari analisis kondisi tersebut dituangkan dalam visi, misi, dan strategi realisasi. Dan untuk mewujudkan visi, misi, dan strategi tersebut, dibangunlah sebuah struktur organisasi yang dituangkan dalam organogram. Serta dari situ kita dapat melaksanakan program kerja untuk mewujudkan visi misi yang telah dibuat. Berikut analisis kondisi yang telah saya lakukan terkait dengan faktual dan idealnya kondisi Himafi yang seharusnya. Pada kondisi faktual sendiri, saya rasa perlu peningkatan sense of belonging pengurus Himafi. Belum maksimalnya keterlibatan KM Fisika dalam program advokasi. Masih ada potensi yang belum memiliki wadah pengembangan bagi KM Fisika, serta kurangnya informasi mengenai keprofesian dan program yang mewadahinya. Kemudian kondisi ideal yang saya harapkan, yakni terbangunnya sense of belonging pengurus Himafi, termaksimalnya keterlibatan KM Fisika dalam program advokasi, terbentuknya wadah pengembangan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, serta informasi mengenai keprofesian dan program yang mewadahinya tersampaikan secara masif dan merata. Berikut visi misi yang saya tuangkan dari hasil analisis kondisi tadi. Untuk dengan visi, Himpunan Mahasiswa Fisika sebagai wadah yang kolaboratif, aspiratif, dan inspiratif untuk menggerakkan langkah, melayani, serta mengembangkan potensi akademik dan non-akademik seluruh KM Fisika. Kemudian dalam misi saya bagi menjadi 4 pilar yang sesuai dengan marwah 4 pilar Ormawa di IPB, yakni internal, pengembangan, profesi, dan pelayanan. Untuk pilar internal, misi saya yakni untuk mewujudkan Himafi sebagai rumah bersama yang aktif, solid, dan progresif bagi seluruh mahasiswa fisika. Pada pilar pengembangan, saya ingin mendorong pengembangan potensi akademik dan non-akademik mahasiswa melalui pembinaan yang terarah dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan KM Fisika. Pada pilar profesi, saya ingin memperluas akses mahasiswa terhadap berbagai peluang karir melalui jenjang profesional yang kuat dan hubungan kolaboratif yang berkelanjutan. Kemudian pada pilar pelayanan, saya ingin menghadirkan Himafi sebagai ruang yang mendengar dan merangkul setiap mahasiswa fisika. Berikut nilai dan budaya yang ingin saya bawakan pada Himafi di kepengurusan selanjutnya. Untuk nilai sendiri, yakni ada fokus, inovatif, solid, inisiatif, kolaboratif, dan aspiratif, yang disingkat fisika. Untuk fokus sendiri, maksudnya ialah mengutamakan tujuan yang jelas dan konsisten dalam setiap langkah organisasi. Inovatif sendiri berarti melahirkan gagasan baru dan pendekatan segar untuk menghadirkan perubahan yang lebih baik. Solid itu bermaksud membangun kebersamaan yang kuat, saling percaya dan saling menopang dalam bekerja. Inisiatif sendiri yakni bekerja proaktif, membaca kebutuhan, dan mengambil tindakan sebelum diminta. Untuk kolaboratif sendiri yakni menciptakan kerjasama yang produktif dan saling menguatkan dengan berbagai pihak. Dan terakhir aspiratif, yakni mendengar, memahami, dan mengakomodasi suara serta kebutuhan mahasiswa secara terbuka.
Kemudian ada sebuah budaya yang ingin saya bawakan dari daerah saya, yakni Teposeliro, teman-teman. Jadi, Teposeliro ini budaya yang menekankan kemampuan setiap anggota untuk mempertimbangkan perspektif orang lain, menjaga keselarasan komunikasi, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan. Mungkin ini selaras dengan simpati ataupun memanusiakan manusia. Kemudian ini strategi realisasi saya untuk mewujudkan visi dan misi saya. Saya bagi menjadi milestone. Di sini terdapat tiga tahap, yakni preparation, growth, dan stabilization. Preparation itu pada estimasinya 1 sampai dengan 3 bulan pertama, lalu growth itu 3 sampai dengan 6 bulan pertama, dan stabilization lebih dari 6 bulan sampai dengan selesainya kepengurusan. Untuk di preparation sendiri itu ada beberapa capaian yang perlu dilakukan, yakni perancangan dan penyusunan KPI, menyatukan arah langkah, survei kebutuhan mahasiswa, upgrading, open recruitment mega broker, serta evaluasi dan monitoring. Kemudian di fase kedua, yakni di growth, yakni ada eksekusi program kerja, pengembangan kolaborasi internal dan eksternal, KPI controlling dan feedback, lalu evaluasi dan monitoring. Lalu di milestone terakhir, stabilization dan sustainability, terdapat tiga capaian, yakni feedback dan evaluation, preparation for regeneration. Mohon maaf, maksud saya dua. Baik, berikut strategi realisasi saya pada pilar internal. Nah, pada pilar internal sendiri, di sini terdapat kondisi ideal yang ingin saya wujudkan, yakni mewujudkan Himavi sebagai ruang penumbuh sense of belonging pengurus untuk menciptakan kondisi internal yang harmonis. Nah, namun pada kondisi faktualnya saat ini, dirasa perlu peningkatan awareness pengurus Himavi terhadap kondisi biro atau departemen lain. Kemudian minimnya program internalisasi bagi pengurus Himavi, serta kurang optimalnya pengawasan internal terhadap kinerja dan tanggung jawab pengurus. Kemudian ada pun program kerja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kondisi ideal ini, yakni ada bonding Himavi, upgrading, serta evaluasi dan monitoring KPI. Selanjutnya strategi realisasi di bidang pengembangan, yakni di kondisi ideal yang ingin saya wujudkan, yakni membangun Himavi sebagai wadah pengembangan yang inklusif, relevan, dan selaras dengan kebutuhan mahasiswa. Adapun kondisi faktualnya sekarang, masih perlunya peningkatan inovasi bentuk program pengembangan Himavi. Kemudian program kerja pengembangan belum sepenuhnya berorientasi pada lomba sebagai upaya untuk mewujudkan KM Fisika yang prestatif. Kemudian belum maksimalnya konten pengembangan dan persiapan karir untuk mempersiapkan KM Fisika menghadapi dunia kerja. Adapun program kerja yang ingin saya bawakan untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, yakni Fisika Goes to PKM, belajar bareng fisika, yakni dan pekan olahraga dan seni fisika. Kemudian strategi realisasi di pilar pelayanan. Kondisi idealnya saya ingin menghadirkan Himavi yang mendorong keterlibatan KM Fisika dalam setiap proses advokasi. Kondisi faktualnya saat ini belum maksimalnya keterlibatan KM Fisika dalam program advokasi, perlu pengoptimalan layanan pengaduan KM Fisika, serta sosialisasi program ATOM dan informasi beasiswa perlu dimaksimalkan. Kemudian program kerja yang ingin saya bawakan untuk memenuhi kondisi ideal tersebut, yakni ada peduli UKT atau ATOM tadi, kemudian ada advokasi dan info advo. Selanjutnya, strategi realisasi pada pilar profesi. Kondisi ideal yang saya ingin wujudkan yakni menguatkan Himavi sebagai pusat informasi keprofesian yang tersampaikan secara luas, merata, dan mudah diakses oleh seluruh mahasiswa. Kondisi faktualnya sekarang, dirasa kurangnya informasi mengenai keprofesian dan sosialisasi program yang mewadahinya. Kemudian program kerja untuk mewujudkan kondisi idealnya yakni ada company visit, physics career talk, dan sharing alumni. Kemudian berikut organogram yang saya eh, bangun untuk dapat mewujudkan Himavi yang ideal, yakni terdiri dari BPH sendiri, yakni ada ketua dan wakil ketua, sekretaris umum, dan bendahara umum. Kemudian terdapat biro internal manajemen, yang mana biro ini bertugas untuk menjaga internalisasi dan memanage bagaimana biro atau departemen itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab seharusnya. Kemudian
Di bagian bawah itu terdapat dua bagian, yakni biro dan departemen. Untuk biro sendiri eh, terdapat media branding dan bisnis partnership. Media branding seperti hal namanya, yakni bertugas untuk desain untuk keperluan media, dan untuk bisnis sendiri yakni terdapat bisnis-bisnis di bidang fisika dan partnership dengan eh, baik itu ke mahasiswa internal atau mungkin ke eksternal. Kemudian departemen sendiri terbagi menjadi lima, yaitu akademik dan research, advokasi dan welfare, human resource development, SAM, dan public relation. Kemudian kita juga memiliki jalur birokrasi terhadap BSO dan juga BP. Terhadap BSO itu terdapat jalur ya birokrasi eh, itu dengan PRC dan KMF, sedangkan dengan BP itu sebagai controlling atau badan pengawas. Selanjutnya, ini ada program-program dari tiap biro dan departemen yang ingin saya realisasikan, yakni di internal manajemen sendiri ada welcoming party, bonding himavi, rapat general, farewell party, sobi atau sobat internal, KPI tadi, kemudian birthday alert dan best of the month. Nah, selanjutnya di Business and Partnership itu terdapat Physics Merge, Kit Himavi, Physics Identity, Tutor Himavi, dan Media Partner. Kemudian di Media dan Branding ada Ngopi, Ngobrol Fisika, Social Media Management, School of MNB, Website Himavi, dan COPM tentunya. Selanjutnya di departemen itu kita masuk di HRD dulu, itu ada Pascal, magang Himavi, wisudaan, fisik awarding, fisik development, dan fisika goes to PKM. Kemudian di academic and research itu ada kompetisi fisika, company visit, fisik study talk, belajar bareng fisika, dan PIS. Kemudian di advokasi dan welfare itu ada peduli UKT, advocare, halo advo, advorasi, dan info advo. Kemudian di sport and art management ada POSF, family physics sport, dan physics content. Kemudian di public relation itu terdapat program studi banding, physical expo, sharing alumni, dan database alumni. Nah, sekian grand design yang dapat saya paparkan. Mari kita melangkah dengan pasti. Samakan langkah, pastikan arah, dan wujudkan tujuan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Zikran Haji atas pemaparan grand design-nya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, pemaparan grand design oleh calon ketua Himapigi nomor urut 2, Saudara Adin Sukmalana. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temannya semuanya, kakak-kakak. Nah, di sini saya sebagai Adin, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Adin Sukmalana Disapta, G786, sebagai calon nomor urut 2 Ketua Himapi. Nah, untuk motonya menata ulang dan menguatkan jalan. Menguatkan jalan. Baik, next. Nah, untuk alasan kenapa saya maju itu, yang pertama itu Himafi itu punya potensi besar, tapi masih belum dimaksimalkan. Kemudian, banyaknya program penting, tetapi tidak semuanya krusial. Nah, selanjutnya, diperlukan penyelarasan ulang, mulai dari fokus, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa fisika. Jadi, membutuhkan sesuatu yang relevan dan dibutuhkan oleh mahasiswa fisika. Selanjutnya, saya ingin membawa Himafi ke arah yang lebih teratur, lebih berdampak, tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan. Boleh di next. Nah, selanjutnya visinya, Himafi yang siap, relevan, dan berdampak. Next. Nah, untuk misi saya itu yang pertama itu menata kembali prioritas program kerja berdasarkan urgensi, relevansi, dan dampak jangka panjang bagi profesi. Kemudian, menguatkan kolaborasi dengan Ormawa, alumni, dan lembaga eksternal untuk memperluas manfaat Himafi. Selanjutnya, membangun budaya kerja
Selanjutnya, membangun budaya kerja yang adaptif, efisien, terukur, dan tidak membebani, dan juga menghilangkan kekeluargaan. Oke, untuk selanjutnya itu meningkatkan layanan akademik dan pengembangan profesi sebagai fokus utama himpunan mahasiswa fisika. Jadi lebih berfokus kepada profesi sebagaimana kita seorang anak fisika, mahasiswa fisika. Untuk selanjutnya menciptakan iklim organisasi yang sehat, terbuka, dan suportif bagi pengurus maupun anggota. Oke, boleh next. Selanjutnya adalah tantangan. Kondisi saat ini, ya, tantangannya itu banyaknya program kerja di Himavi. Jadi yang membuat fokus di Himavi ini terpecah-pecah, jadi tidak terfokus kepada satu. Nah, kemudian beberapa proker dijalankan karena sudah tradisi, bukan karena dibutuhkan. Dan itu selanjutnya menjaga kebersamaan antar anggota dalam suasana yang semakin sibuk. Selanjutnya, rasa sungkan untuk merombak proker lama karena tidak ingin mengecewakan staf sebelumnya. Nah, untuk potensi di Himavi ini, pertama itu ada referensi. Banyak referensi di Himavi, yaitu ormawa lain, himpunan lain, dan juga jaringan alumni itu sebagai referensi di Himavi ini. Kemudian SDM di Himavi juga yang kreatif dan juga energik, dan juga banyak ruang untuk kolaborasi lintas departemen dan ormawa. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari departemen dan ormawa lain. Selanjutnya, kebutuhan mahasiswa fisika sangat jelas, yaitu akademik dan juga profesi. Jadi kita mungkin bisa menyesuaikan arah fisika itu ke akademik dan juga profesi sesuai dengan background kita yaitu mahasiswa fisika. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya itu untuk prinsip pertama itu quality over quantity. Nah, fokus pada program yang relevan, bukan sekedar banyak. Jadi kita akan lebih memfokuskan kepada program-program yang lebih kita butuhkan dan juga lebih berdampak bagi mahasiswa fisika tersebut ya. Untuk yang kedua itu prioritizing what matters, yaitu menguatkan program yang berhubungan dengan akademik dan juga profesi. Jadi kita lebih fokus kepada akademik dan juga profesi. Selanjutnya itu kolaborasi sebagai akselerasi, yaitu memperluas kerjasama untuk mengurangi beban internal dan juga memperbesar dampak yang biasanya dikerjakan per departemen atau per bironya. Kita bisa meminta bantuan biro dan departemen lain untuk saling mengerjakan agar tujuan tercapai. Selanjutnya, tanpa menyakiti siapapun. Nah, perubahan dilakukan dengan menghargai kerjasama dan dari kerja keras kepengurusan sebelumnya. Jadi kita bisa mengambil yang bisa kita lanjutkan, juga bisa meninggalkan yang mungkin sudah tidak relevan selanjutnya. Nah, nah untuk struktur organisasi yang pertama itu mungkin ada eksekutif atau BPH. Nah, untuk peran BPH tersendiri itu adalah direksi atau steering level, kemudian pembuatan kebijakan dan arah strategis, selanjutnya pengambil keputusan tertinggi operasional. Kemudian ada BP, Badan Pengawas, sebagai pengawas, audit internal dan evaluasi metode dan akuntabilitas. Selanjutnya itu ada operator manajer, yaitu sebagai middle management, mengatur alur kerja, timeline, dan koordinasi antar divisi, dan juga menghubungkan kebijakan eksekutif board dengan pelayanan teknis. Next. Nah, untuk selanjutnya ada biro dan juga departemen. Nah, untuk biro tersendiri terdapat dua, yaitu adalah finance atau bagian keuangan dan juga media branding. Nah, untuk yang finance itu yaitu mengelola sponsorship, merchandise, kas, dan planning anggaran. Udah gitu, selanjutnya itu ada setara dengan finance division. Untuk media branding itu adalah branding media, publikasi sosial media, dan juga desain. Untuk eksternalnya atau di departemennya, yaitu ada yang pertama itu academic development division, yaitu fokus pada layanan akademik, asistensi, ruang belajar, literasi, dan riset. Kemudian social and community affairs division,
CSR, kesejahteraan mahasiswa, dan juga sosial. Selanjutnya adalah External Relation Division. Fokusnya itu pada ormawa luar, alumni, industri, dan kemitraan. Selanjutnya ada Human Research Development Division atau HRD. Fokusnya itu pada kaderisasi, magang, regenerasi, ospek departemen. Selanjutnya ada Talent dan Relationship Division. Nah, fokus utamanya itu pada olahraga, seni, dan kompetisi dan rekreasi program. Dan yang terakhir itu adalah Professional Advancement. Nah, fokus utamanya itu ada pelatihan teknis, workshop, industri, karir, dan internship channel. Oke, boleh di next. Nah, untuk selanjutnya itu ada penjelasan untuk unit kerja. Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit. Untuk yang pertama itu Biro Keuangan, sponsorship, yang mengatur untuk sponsorship dan merchandise dan dana. Media, Biro Media itu untuk desain, publikasi sosial media. Departemen, untuk yang departemen tadi yang pertama akademik, untuk mungkin untuk mengatur atau mengatur akademik, bukan mengatur, maksudnya mencoba memperbaiki akademik mahasiswa dengan program-programnya, asistensi, dan juga ruang belajar. Kemudian ada sosial dan kemanusiaan, ada program BCSR, kesejahteraan anggota, dan advokasi. Ya, selanjutnya ada relasi. Relasi yang itu yang berhubungan dengan luar dari Himapi, yaitu ormawa luar, alumni, dan juga kolaborasi dengan pihak luar. Selanjutnya HRD yang mungkin berfokus pada ospek, departemen kaderisasi dan regenerasi. Dan minat bakat yaitu fokus pada olahraga, seni, lomba, dan hiburan. Dan profesi yaitu pelatihan, magang, workshop, karir. Selanjutnya, nah, fokus program besar, yaitu yang pertama itu review dan revisi proker Himavi. Nah, untuk yang pertama itu menyaring program berdasarkan urgensi dan relevansi. Nah, jadi kita lebih fokuskan untuk kepada relevansi dan urgensinya. Selanjutnya ada launching departemen profesi, yaitu untuk kanal magang, workshop, dan pelatihan. Nah, untuk diutamakan kepada profesi Himavi ini. Selanjutnya adalah pemetaan kolaborasi Ormawa dan alumni, yaitu roadmap, kerjasama 1 tahun. Selanjutnya adalah kick off Himavi Corporate Culture, yaitu standarisasi kerja. Mulai dari rapat yang diefisiensi, maksudnya diefisienkan, jadi lebih terarah setiap rapat, dan juga SOP-nya yang ringan dan timeline yang jelas. Selanjutnya. Nah, untuk jadwal triwulan pertama, yang pertama itu ada review proker, kick off departemen, profesi dan penataan internal, standarisasi SOP, dan juga mapping kolaborasi. Untuk triwulan yang kedua itu program akademik intensif, training dan pelatihan profesi, CSR dan juga kesejahteraan mahasiswa dan kompetisi dan olahraga. Nah, untuk triwulan selanjutnya, triwulan ketiga yaitu kolaborasi eksternal besar, program turunan profesi, event minat bakat besar, dan evaluasi tengah tahun. Triwulan keempat, program penutup dan legacy, dokumentasi dan serah terima, dan evaluasi total, dan juga publikasi akhir tahun. Boleh di next? Nah, mari kita menata ulang langkah Himavi menjadi himpunan yang siap, relevan, dan berdampak. Baik, mungkin itu saja pemaparan tentang Grand Design dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Din Maulana yang telah memaparkan grand design-nya. Baik, teman-teman, kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni adalah sesi pertanyaan dari panelis. Untuk sesi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan panelis yang hadir pada malam hari ini. Panelis pada debat hari ini adalah Wakil Ketua Himavi periode 2024-2025, Saudara Zulfikar Yuda Pranata. Beliau akan memberikan beberapa pertanyaan terarah mengenai program, keberlanjutan, dan kesiapan kepemimpinan. Kepada Saudara Zulfikar Yuda Pranata, pertanyaan pertama dipersilahkan. Oke.
Thank you buat Raffi sebagai ketua BP. Mungkin di sini eh sorry gue mau nanya dulu deh, ini pertanyaannya langsung diajukan ke dua calon atau satu-satu dulu kira-kira? Baik, untuk izin menjawab pertanyaan pertama ini akan dijawab dulu oleh calon nomor urut satu, kemudian dilanjut juga oleh calon nomor urut dua. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya akan diganti, akan dijawab oleh calon nomor urut dua terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan calon nomor urut satu. Oke, thank you, thank you. Oke, mungkin buat pertanyaan yang pertama nih ya, karena tadi ngelihat dari grand design dari masing-masing calon itu menarik banget ya. Gua applause dulu buat kedua calon, thank you banget udah menyiapkan grand design-nya. Di sini ada pertanyaan yang pengen gue tanyain karena dari kedua calon ini kebetulan untuk grand design-nya mereka punya apa namanya punya keresahan yang kurang lebih sama gitu loh. Mungkin buat calon satu dan dua mungkin boleh dijawab itu pertanyaannya terkait dengan eh apa namanya kalau misalkan di calon satu itu ada sorry sebentar kalau misalkan di tadi di calon satu itu ada apa namanya kondisi faktual ya ya kondisi faktual kalau misalkan di calon dua itu adalah tantangannya sebenarnya sama-sama itu sama-sama kondisi faktual di Himavi saat ini. Nah di sini gue mau nanya buat kalian berdua karena kebetulan dua-duanya dari eksternal dari Himavi itu sejauh mana sih kalian benar-benar paham dengan kondisi yang ada di Himavi sekarang gitu loh. Terkait dengan kalau misalnya di paslon satu itu masih apa namanya banyak di sini bilang belum maksimal keterlibatan KM Fisika, masih ada potensi dan lain-lainnya. Kalau misalnya di calon dua itu banyak program kerja, oh iya banyaknya program kerja, terus beberapa proker dijalankan karena sudah tradisi dan lain-lain sebagainya gitu. Gitu. Jadi pertanyaan intinya gue untuk calon satu dan dua itu sejauh mana kalian benar-benar mengerti dengan kondisi faktual yang ada di Himafi sekarang. Mungkin itu aja sih buat pertanyaan pertamanya. Baik, terima kasih kepada Saudara Nata atas pertanyaan pertamanya. Mungkin boleh dijawab dulu oleh calon nomor urut satu pada Saudara Aji, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada panelisnya Bang Nata atas pertanyaannya. Jadi untuk kondisi faktual sendiri itu, oh ya sebenarnya saya ingin menjawab terkait dengan seberapa paham saya. Itu mungkin saya dapat bilang untuk saya cukup paham terkait dengan kondisi Himavi itu seperti apa, karena saya memiliki beberapa rekan-rekan dari internal Himavi untuk berdiskusi bagaimana kondisi di dalam Himavi itu sendiri. Kemudian saya juga telah melakukan sharing ke beberapa mungkin eh, BPH Himavi. Kemudian saya juga melakukan sharing dengan beberapa rekan-rekan yang memang tidak ikut juga di Himavi. Jadi kondisi faktual ini saya dapat dari diskusi itu dengan rekan-rekan dan pun keresahan saya sendiri sebagai KM Fisika. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya calon nomor urut satu. Dilanjut, boleh dilanjut jawab calon nomor urut dua kepada Saudara Adin. Mungkin untuk saya sendiri tentang sejauh mana pemahaman saya terkait permasalahan yang terjadi di Himavi ini ya. Mungkin yang pertama mungkin yang saya lihat mungkin saya lihat tersendiri mungkin dari terkadang ada banyaknya program mungkin dari Himavi tapi kurangnya maksimal mungkin dari yang eh, pesertanya yang kurang hadir dan juga karena waktunya apa namanya dan juga mendengar dari resah yang apa ya teman-teman saya yang sedang serang bercerita maksudnya bercerita karena banyaknya rapat dan juga banyaknya apa namanya kumpul tapi mungkin terlalu lama dan kurang efisien dan juga apa ya saya juga tahu mungkin dari sharing dengan teman-teman saya dan juga eh, kakak-kakak BP juga mungkin ya. Jadi pengetahuan saya tentang krusial apa namanya Himafi itu mungkin cukup di situ saja sih Kak.
Baik, terima kasih kepada Saudara Adin atas jawabannya. Dilanjut kepada panelis untuk memberikan tanggapan ataupun lanjut ke pertanyaan kedua. Dipersilahkan. Oke, thank you buat kedua calon atas jawabannya. Cukup sedikit menjawab, cuman masih belum terlalu ini, cuman oke lah. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mungkin apa namanya terkait dengan organogram dari masing-masing calon. Karena sebenarnya pertanyaan ini terkait organogram, cuman ada pertanyaan yang berbeda yang pengen gue sampaikan kepada calon 2 dan calon 1 gitu loh. Karena cuman ini pertanyaan sama terkait organogram. Mungkin buat calon 2, eh, di sini kan kalau dilihat dari struktur organisasinya, itu jelas ya, maksudnya ada BPH, BP, lalu ada Operation Management, Manager, dan lain-lain dan sebagainya gitu. Nah, terus yang gue notice di sini adalah akademik dan profesi itu kalian apa namanya kalian pecah menjadi akademik satu dan juga profesi juga satu. Nah, gue mau nanya yang apa namanya itu urgensinya terkait dengan kalian untuk memecah dari apa dari satu departemen menjadi dua departemen itu apa, dan apa namanya sama apakah operation management ini itu perannya dia mirip dengan internal manajemen yang ada di sekarang atau bagaimana? Lalu mungkin untuk yang calon satu di sini gue melihat organogramnya eh, cukup sedikit bingung karena di sini kalian menaruh biro internal itu di bagian atas banget, dan ini terlihat apa namanya kalau misalkan kita ngelihat dari organogram di sini aja itu kelihatan apa ya bisa dibilang kayak ini organogramnya apakah biro internal manajemen itu setara dengan BPH atau tidak, karena balik lagi kalau misalkan kita melihat kan BPH itu isinya ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara, di mana di sini kalian naruh biro internal manajemen itu ada di letaknya atas gitu, dan mungkin itu bisa dibilang setara dengan BPH gitu loh, dan itu gue pengen nanya aja sih itu penjelasannya maksudnya kayak gimana, mungkin untuk pertanyaannya seperti itu ya. Baik, terima kasih kepada Saudara Nata atas pertanyaan keduanya. Pada pertanyaan kedua ini dijawab langsung pertama oleh calon nomor urut 2 kepada Saudara Adin. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kanata. Tadi pertanyaannya tuh kenapa biro eh, bironya dibagi dua padahal mempunyai urgensi yang sama. Nah, kenapa saya bagi dua? Karena kita tuh pengen lebih fokusin kepada profesi ya. Jadi kita tuh pengen Himapi juga kita tahu tentang apa yang bakal dilakukan apa tentang selanjutnya setelah jadi mahasiswa fisika kita tuh tahu profesi kita selanjutnya mungkin untuk biro tadi apa namanya profesi itu bakal menyediakan tentang informasi magang dan juga tentang eh, informasi yang mengarahkan ketika kita telah lulus menjadi mahasiswa fisika. Nah, sedangkan untuk yang akademik tadi lebih difokuskan kepada peningkatan akademik kita ketika masih menjadi mahasiswa Himafi. Jadi tentang peningkatan uh, akademik kita ketika mengenai pembelajaran-pembelajaran atau mata kuliah yang masih berhubungan di fisika. Jadi kalau profesi itu lebih berfokus kepada uh, kita setelah menyelesaikan pembelajaran di fisika. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang manajer. Nah, untuk manajer itu mungkin kerjanya tupoksi kerjanya hampir sama kayak internal yang mengatur mungkin ya manajer tentang jadwal dan lain-lainnya. Jadi tidak beda jauh tentang internal. Baik, terima kasih. Baik, kemudian dipersilakan kepada calon itu Saudara Aji menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Izin menjawab dan mengkonfirmasi sebetulnya terdapat, ini sebenarnya mohon maaf, terdapat kesalahan peletakan dari posisi
Biro Internal Manajemen yang seharusnya itu sedikit di bawah dari BPH gitu, tidak sejajar BPH karena memang tapi ingin saya luruskan terlebih dahulu itu seharusnya memang tidak sejajar dengan biro dan departemen lain karena BM ini posisinya itu di antara BPH dan biro departemen lain karena bertugas atau memiliki tanggung jawab sebagai controlling di bagian internalisasi dan juga pelaksanaan tugas dari biro dan departemen. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau nomor urut satu, dikembalikan kepada panelis. Apakah ada pertanyaan ketiga atau ada tanggapan? Silakan. Oke, berarti buat calon satu itu jelas ya kalau misalkan tadi Biro Internal Manajemen itu letaknya di paling atas dari apa ya, sorry, letaknya di antara BPH dan juga biro-biro atau biro departemen lain. Kalau kayak gitu jadi cukup lebih jelas gitu, cuma dari terkait dengan organogramnya sendiri. Berarti nggak beda jauh dengan eh, yang sedang dijalankan di Himavi tahun ini. Oke, mungkin sekarang lebih ke pertanyaan terakhir. Karena pertanyaan ketiga itu lebih pengen nanya karena tadi kalian sempat bilang kan kalau misalkan kalian udah sering sharing dan juga udah cukup tahu terkait dengan kondisi faktual yang ada di Himabi sekarang. Itu mungkin untuk pertanyaan untuk calon satu, karena kalian sendiri di sini udah tahu terkait dengan kondisi faktual seperti apa, lalu ya udah cukup banyak tahu lah ya kan tadi bilangnya terkait kondisi faktual dari eh, Himavi itu kayak gimana. Nah, di sini mau tanya aja, kalau misalkan memang kalian udah tahu terkait dengan kondisi faktual yang ada di Himavi itu sekarang itu seperti apa, di sini gua melihatnya masih cukup banyak proker-proker itu yang kurang lebih sama dengan apa yang dibawakan di tahun ini gitu. Nah, pertanyaan gue adalah, kalau misalkan kalian udah tahu terkait dengan apa namanya, terkait dengan kondisinya sekarang itu kayak gimana, di sini gue ngeliatnya itu kalian masih sama aja dengan masih sama saja dengan tahun ini gitu loh. Apa yang mau dibawain itu kurang lebih masih sama, cuman memaksimalkan memaksimalkan aja. Tapi kalian masih belum tahu gitu loh kondisi faktualnya itu seperti apa. Nah, pertanyaan gue di sini adalah kenapa masih kenapa semua biro atau departemen yang kalian bawain itu masih banyak ngebawain proker-proker di tahun ini? Kenapa nggak ada perbedaan sama sekali di sana? Padahal kalian tadi bilangnya itu kita udah sharing, udah tahu banyak segala hal di dalam Himavi dan segala macam. Tapi ketika kalian ngebuatin itu ke dalam sebuah grand design, itu ujung-ujungnya gue ngelihat apa ngebandingin dengan grand design tahun lalu pun itu masih sama banget gitu. Tidak ada perubahannya sama sekali pada tapi ya ada perubahannya minor gitu. Cuma itu perubahannya lebih ke pemaksimalan apa yang udah ada aja gitu. Mungkin di situ untuk calon satu. Nah, buat untuk calon dua lebih mau nanya kalian tadi kan udah dijelasin nih, udah ada executive board, operation management, terus ada biro dan juga departemen. Nah, di sini eh mau nanya aja, dengan banyaknya biro departemen yang ada di sini kalian naruh 8 biro departemental dengan manajemen satu itu berarti totalnya itu ada 9. Gimana eh, kalian manage dari sumber dayanya dari orang-orangnya? Berapa staff yang dibutuhin di masing-masing biro atau departemen dan juga operation management serta pembagian proker dari masing-masing biro atau departemen dan juga operation management itu seperti apa? Karena balik lagi ketika ngelihat dari grand design-nya itu banyak banget proker-prokernya kurang lebih ya sorry banyak banget biro atau departemennya kurang lebih 8 ditambah satu operation management itu ada 9. Jadi pengen nanya aja untuk proker-prokernya itu seperti apa dan untuk pembagian sumber daya mahasiswanya ke masing-masing biro departemen dan juga operation management itu seperti apa? Baik, terima kasih kepada panelis atas pertanyaannya. Silahkan dijawab untuk calon nomor urut satu terlebih dahulu, Saudara. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bang Nata. Eh, Kalau dari eh, program kerja yang
saya bawakan saat ini mungkin dirasa memang beberapa atau mungkin sebagian besar ada yang sama terkait dengan program yang sudah dibawakan di Mapit saat ini. Dan itu sesuai juga dengan hasil sharing-sharing dan juga berdiskusi dengan KM Fisika yang saya lakukan dengan rekan-rekan saya, didapatkan evaluasi-evaluasi yang paling banyak itu terkait dengan pelaksanaan programnya, Bang. Jadi sebetulnya menurut saya pribadi pun program-program yang ada itu sudah cukup menjawab keresahan, sudah cukup mewadahi potensi KMF MIPA, cuma memang pelaksanaannya dan sistem berjalannya itu yang perlu ditingkatkan. Jadi saya rasa kalau memang programnya sudah menjawab, sudah baik, untuk apa kita ubah? Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Dilanjut kepada calon nomor 2, Saudara Adin, dipersilakan. Baik, tadi untuk pertanyaannya bagaimana cara pembagian SDM-nya karena banyak sekali biro ya ada ada 8 dan juga 9 dengan official manager. Nah, untuk pembagian SDM-nya mungkin kita bisa mengurangi per bironya mungkin 1 orang. Ya, mungkin yang dari awalnya mungkin sebelumnya yang awalnya ada 6 atau 5 7 atau 8 mungkin kita bisa mengurangi jadi 6 atau 5. Nah, itu untuk mengefisiensikan maksudnya itu berfokuskan kepada agar pembagian SDM-nya lebih merata. Nah, untuk bagaimana untuk jalannya program tersebut. Nah, untuk jalannya program tersebut kan nanti kita disesuaikan dengan jadwal dan disesuaikan dengan mungkin tadi saya sudah banyak menjelaskan terkait dengan fokus utama kita itu kepada eh, akademik dan juga profesi. Mungkin jadi kita lebih fokus kepada ke akademik dan profesi. Jadi kita lebih mengutamakan yang akademik dan profesi dulu, baru kita berfokus kepada biro yang lainnya. Mungkin seperti itu untuk pembagian program. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2. Dipersilakan kepada panelis untuk memberikan tanggapan. Oke, terima kasih buat masing-masing calon udah ngasih jawabannya. Cuman sorry buat Raffi, kira-kira boleh nanya satu pertanyaan lagi nggak, Vi? Mungkin setelah ini kita lanjut ke sesi di mana teman-teman boleh bertanya. Mungkin Iya. boleh bisa bertanya di situ. Oh, oke, oke, oke. Thank you. Berarti nanti aja ditanya di sebelahnya. Oke. Mungkin terima kasih banget buat masing-masing calon yang udah ngasih jawabannya. eh Ya cukup memuaskan sih, cukup memuaskan. Mungkin ada beberapa yang emang masih tidak sesuai dengan apa yang gue harapkan terkait jawabannya. Cuman beberapa udah oke. Dan mungkin apa namanya saran gue sebelum apa namanya sebelum kalian benar-benar membuat dalam tanda kutip grand design dan nantinya yang dibaca oleh KM itu lebih baik benar-benar dilakukan sharing dulu entah itu dengan ketua himpunan yang sekarang ataupun ketua himpunan yang beberapa tahun lalu karena eh, eh, melihat dari jawaban-jawabannya itu beberapa masih dibilang cukup ngawang dan juga terkait dengan penentuan proker dan juga biro departemen yang ada itu menurut gua masih benar-benar kondisi idealnya banget gitu loh dan menurut gua kalian masih belum apa namanya nempatin diri jika kalian berada di kondisi faktualnya itu seperti apa. Mungkin dari gue segitu aja. Thank you. Baik, terima kasih kepada panelis Saudara Zulfikar Yuda Pranata atas tanggapannya dan pertanyaannya. Kemudian kita lanjut teman-teman ke sesi selanjutnya, yakni kami membuka pertanyaan kepada teman-teman yang hadir pada Zoom pada malam hari ini, termasuk Saudara Yuda boleh bertanya. Bagi yang ingin bertanya, silakan boleh raise hand terlebih dahulu dan kami akan mengizinkan untuk teman-teman bertanya. Dipersilahkan. Baik, dipersilakan kepada Saudara Yuda untuk bertanya. Oke, thank you, Pi.
karena tadi pengen yang lain dulu yang nanya, cuman masih ada belum yang resen. Buat teman-teman yang hadir di Zoom ini, nggak apa-apa banget buat resen, buat resen bertanya atau menanggapi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh calon ketua Himafi di kabinet selanjutnya, baik calon satu maupun calon dua itu nggak apa-apa banget. Jadi karena ini buat kepentingan KM Fisika juga buat Himafi ke depannya, jadi gue berharap banget buat teman-teman di sini bisa nanya juga gitu loh. Nah, pertanyaan gue di sini adalah terkait dengan calon satu. Ini calon satu gue pengen nanya itu kalian sebenarnya masih nyambung ke yang sebelumnya. Ini kalian naruh banyak banget proker dan terutama di sini gue lihat ada POSF itu kalian taruh di bagian Sport and Art Management. Mungkin pertanyaan gue lebih ke ini dulu aja ya buat calon satu ya. Kira-kira urgensi kalian buat naruh PSF di Sport and Art Management itu apa gitu? Karena balik lagi, kalau misalkan kita ngelihat dari tahun-tahun sebelumnya, PSF itu kan memang diselenggarakan di semester ganjil. Cuman untuk yang sekarang, karena satu dan lain hal itu diadakan di semester genap. Nah, mungkin gue nggak tahu nanti itu sistemnya gimana. Dan lebih ke pengen nanya aja sih, kenapa kalian naruh PSF itu di Sport and Art Management dan eh kalian sebagai Himafi itu berperan apa di sana? Karena menurut yang informasi yang gue dapat dari anak-anak 61 juga, itu kalau nggak salah PSF itu juga udah cukup mulai berjalan awal-awalnya dan peran kalian Himafi di tahun depan di PSF itu seperti apa sih gitu. Mungkin itu dulu aja buat pertanyaan buat calon satu ya. Baik, dipersilakan kepada calon nomor satu untuk menjawab. Baik, terima kasih Bang Neta atas pertanyaannya. Izin menjawab terkait dengan POSF sendiri, saya masukkan di Sport and Art Management itu karena melihat dari angkatan yang menjadi panitianya itu angkatan 61 sekarang, itu bolehlah kita bilang baru masuk di departemen. Butuh penyesuaian, butuh arahan juga, butuh bantuan dan butuh wadah gitu untuk melaksanakan POSF ini. Nah, Himafi di sini berperan untuk mewadahi dalam konteks terkait dengan birokrasi, terkait dengan administrasi seperti itu. Jadi bukan sebagai pelaksana langsung Himafi itu, tapi sebagai eh, sebagai steering committee atau sebagai wadah lah, penaungan gitu dari POSF. Seperti itu, Bang. Baik, mungkin ada tanggapan dari calon perwakilan ataupun saudara Nata, dipersilakan. Oke oke, berarti di sini gue nangkapnya kalau misalkan dari kalian itu merencanakan bahwa kalian masukin PSF ke dalam Sport and Art Management itu berarti nantinya Himafi peran di Himafi di sini itu adalah sebagai steering committee yang dimana di sini ya terkait dengan administrasi dan keuangan itu ngasih gambaran lah seperti apa gitu kalau misalkan buat departemen. Oke, thank you. Mungkin ya yang lain boleh tanya dulu aja. Baik, dipersilakan kepada teman-teman yang lain untuk dapat memberikan pertanyaan. Sembari menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, di sini kami juga membuka pertanyaan lewat G-Form. Izinkan saya untuk membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, fisika dikenal sebagai jurusan dengan beban akademik yang cukup berat. Sementara itu, pada timeline kepengurusan, mungkin ini kepengurusan Saudara Aji, terdapat fase ground, bulan ketiga hingga bulan keenam, berisi agenda yang padat, mulai dari eksekusi program kerja hingga open recruitment untuk mega broker. Pertanyaannya, apa strategi mitigasi Anda agar pengurus tidak mengalami akademik burnout di tengah padatnya agenda tersebut dan bagaimana Anda memastikan keseimbangan antara kewajiban kuliah dan tugas organisasi tetap terjaga? Dipersilakan kepada Saudara Haji di waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Gform ya. Jadi terkait dengan mitigasi, terkait dengan tugas
akademik, kondisi akademik kita yang cukup padat, cukup berat juga pelajarannya. Itu itu pun sudah masuk di analisis kondisi saya, yakni ya timeline Himafi ini mungkin khawatir dirasa memberatkan mahasiswanya. Jadi itu pun sudah saya cantumkan di riset saya itu ada beberapa program yang memang tidak diadakan dan juga ada beberapa program itu yang digabung. Beberapa program yang digabung itu program-program yang memiliki output yang mirip sehingga rasanya akan lebih mudah dikerjakan apabila dijadikan satu saja. Seperti itu. Jadi diharapkan dari situ program yang dilaksanakan IMAFI itu tidak terlalu banyak dan tidak mengganggu kegiatan akademik. Juga di organ-organ saya itu terdapat Biro Manajemen Internal. Di situ juga nanti akan ada pemberian feedback. Nah, jadi di feedback itu para pengurus Himafi juga dapat memberikan eh, feedback langsung gitu terhadap kinerjanya, terhadap kondisinya seperti apa, sehingga bisa kita pantau terus bagaimana kondisi di internalnya. Apakah eh, dirasa terlalu berat si kondisi di biro departemennya, apakah dirasa aman-aman saja seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada juga pertanyaan kedua di G-Form. Saya izin membacakan. Pertanyaan ini untuk kedua calon dapat dijawab. Spirit FMIPA adalah ajang penting di mana setiap departemen menunjukkan kualitas terbaiknya. Himpro memiliki peran yang besar dalam mempersiapkan kontingen mulai dari seleksi, coaching, hingga pendampingan saat tanding. Departemen lain seperti G2 telah membuktikan bahwa persiapan yang matang dan terstruktur dapat membawa mereka menjadi juara umum Spirit 2025. Pertanyaannya, dalam kepemimpinan Anda nanti, bagaimana komitmen dan langkah konkret Anda dalam mempersiapkan Spirit FMIPA agar fisika tidak sekadar menjadi partisipan tetapi mampu bersaing dan meraih juara di berbagai cabang seni maupun olahraga? Apakah persiapan Anda hanya sebatas mendaftarkan kontingen atau Anda memiliki sistem coaching dan pendampingan yang matang? Mungkin untuk pertanyaan kali ini dipersilahkan kepada calon nomor urut 2 untuk menjawab terlebih dahulu, dipersilahkan. Untuk kontingen spirit ya, kami mungkin melihat dari sebelumnya untuk kontingen spirit biasanya kita hanya mengirimkan kontingen tanpa adanya bimbingan. Mungkin untuk tahun selanjutnya kita usahakan Himapi banyak ikut berkontribusi di acara spirit ini mulai dari bimbingan, pelatihan dan juga mengajak apa namanya eh, anak-anak keluarga mahasiswa fisika itu untuk menyukseskan acara spirit ini. Jadi untuk ikut berpartisipasi biasanya kurang sekali untuk berpartisipasi pada acara spirit ini. Dan juga kita mempersiapkan dengan komitmen ya mungkin saya berikan 9/10. Baik, terima kasih. Baik, dipersilakan Saudara Aji untuk jawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri terkait dengan persiapan menuju spirit itu dari organogram kita dapat mengetahui ada alur birokrasi terhadap eh, misalkan ormawa lain. Salah satunya ada desain Selmania itu eh, terkait dengan persiapan supporting ketika spirit nantinya berjalan. Kemudian di program sendiri itu sebetulnya sudah ada beberapa program-program yang memang bisa memantik semangat kompetitif dari KM Fisika untuk maju di spirit, yaitu bisa lewat POSF, terus juga ada Physics Got Talent juga, dan pada pelaksanaannya juga di tahun ini ada sistem yakni dari SEM itu mewadahi sejumlah atletnya untuk berlatih gitu. Jadi itu pun akan dilaksanakan di kepengurusan selanjutnya. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Aji atas jawabannya. Selanjutnya ada Saudara Nata yang mengatakan dipersilakan untuk bertanya. Oke, thank you, Vi. Sorry, nanya lagi. Jadi ini ada beberapa titipan pertanyaan dari pimpinan-pimpinan Himafi. Jadi
pertanyaan ini tuh lebih ke pembagian prokernya. Dan ini lebih tertuju pertanyaannya ke calon satu. Oke, buat pertanyaan yang pertama, kan tadi di Grand Design kalian taruh di bagian strategi realisasi internal. Di situ apa namanya ada terkait evaluasi dan monitoring KPI, gitu ya, monitoring evaluasi lah Monef gitu. Nah, pertanyaan pertama itu konsep Monef yang pengen kalian bawain, monitoring evaluasi KPI yang mau kalian bawain, itu bakal seperti apa dan itu apa yang ngebedain program yang kalian bakal jalanin dengan eh, program yang udah ada di internal sekarang, yaitu adalah rapat general gitu. Terus buat yang kedua, di sini terkait dengan prokernya Sport and Art Management. Oke, di sini bisa teman-teman baca juga kan apa namanya dari Grand Design yang tadi itu apa namanya nama departemennya adalah Sport and Art Management. Namun di sini dari prokernya itu mostly adalah sport semua gitu. Ya, POSF itu kan kompetisi ya, apa namanya proker kompetisi yang dimana tentu ada olahraga dan seninya. Lalu ada juga Physics Got Talent yang dimana itu buat nyiapin ke spiritnya juga kan. Kalau misalkan berkaca dari tahun ini. Lalu cuma ada satu nih, yaitu buat yang sport. Dan itu Family Physics Sport. Dan kelihatannya di bagian tiga-tiganya, itu yang paling menonjol ya bagian sportnya aja. Nah di sini kalian mau ngebawain apa di bagian artnya gitu karena balik lagi nama dari departemennya sendiri itu adalah Sport and Art Management. Kalau misalkan kalian mau ngebawain sportnya aja, kenapa nggak diganti aja menjadi sport management gitu? Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga itu adalah terkait dengan program kerja yang ada di bagian HRD dan AW. Di sini kalau misalkan dilihat lagi di bagian Grand Design, eh, bagian pelayanan kondisi faktualnya itu adalah banyaknya kayak masih belum maksimal keterlibatan KM fisika, perlu pengoptimalan layanan dan segala macam. Lalu di bagian pengembangan karena HRD ini kan Human Resource Development ya, ya pengembangan sumber daya manusianya. Kondisi faktualnya perlu peningkatan inovasi, bentuk program-program pengembangan Himavi dan lain-lain gitu. Nah, di sini yang mau ditanyain, kalau misalkan kita lihat ke bagian apa namanya departemen HRD itu proker-prokernya merupakan proker-proker major semua yang dimana ada Pascal itu proker major, lalu magang Himavi juga proker major, ada Physics Awarding proker apa proker major juga yang ya ini apa namanya intinya ini semuanya proker major gitu. Nah, yang mau ditanyain itu adalah kenapa wisudaan itu kalian masuk ke bagian departemen HRD? Kenapa enggak ke departemen lain? Advokasi and welfare contohnya gitu. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih kepada saudara Rata atas pertanyaannya. Mungkin karena ini ditujukan untuk calon nomor urut satu kepada saudara Aji, dipersilakan untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bang Nata. Terkait dengan kondisi internal sendiri, sorry, di pilar internal sendiri, tadi program kerjanya ada monitoring KPI dan evaluasi atau MONEF ya. Nah, mungkin eh, yang ingin saya bawakan konsepnya di evaluasi dan monitoring KPI ini, itu dari Biro Internal Manajemen sendiri itu memonitoring seperti apa pelaksanaan dari peran dan tanggung jawab dari tiap biro dan departemen. Nah, dari situ nantinya akan didapatkan sebuah evaluasi itu. Apakah perlu ada sistem yang diganti atau efektif atau tidaknya berjalannya kepengurusan seperti itu. Jadi nanti evaluasi itu akan kami pertimbangkan, akan dipertimbangkan lalu apabila memang dirasa perlu untuk disampaikan dirasa perlu untuk diubah sistemnya itu maka akan disampaikan di situ. Itu terkait dengan pilar internal. Lalu kemudian di sport and management sendiri tadi mungkin dilihat berfokus ke olahraga ya. Nah, tapi sebetulnya di fisika sendiri itu kan ada physics exhibition. Physics exhibition.
sorry, Physics Art Exhibition. Nah, itu sebetulnya itu disatukan di rangkaian Physics Got Talent. Jadi bukan dihilangkan atau kita tidak berfokus di bidang seninya, tapi itu dijadikan satu kesatuan dengan Physics Got Talent. Seperti itu. Jadi pelaksanaannya yang digabung, Bang. Lalu kemudian terkait dengan pembagian apa namanya program dari departemen sendiri. Nah, wisudaan sendiri kita masukkan di HRD karena memang yang mengurusi mahasiswa sendiri itu departemen yang fokusnya untuk mewadahi mengurusi mahasiswa itu di departemen HRD ini, Bang. Jadi seperti itu. Tapi terima kasih pertimbangannya untuk dialihkan tadi sarannya ke divisi yang lain. Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih atas jawabannya pada Saudara Haji. Pada Saudara Nata, mungkin ada tanggapan, dipersilakan. Oke, thank you Haji buat jawabannya. Nah, cuman masih bingung nih. Tadi Physics Art Exhibition itu kan dimasukin, tadi kalian bilang itu dimasukin ke Physics Got Talent. Pertanyaannya adalah kenapa dimasukin ke Physics Got Talent? Karena kan balik lagi, kalau misalkan di tahun ini itu adalah dua proker yang beda, di mana Physics Got Talent ini persiapan buat spirit gitu kan. Sedangkan buat Physics Art Exhibition ini itu ya apa namanya tujuannya untuk menggali potensi-potensi seni yang ada di fisika gitu, anak-anak yang nyeni lah bisa dibilang yang ada di fisika itu kita mau menggali potensi-potensi itu. Sama ya mirip-mirip kayak Family Physics Sport juga, cuman bedanya ini ya untuk rangkaian seni gitu. Nah, itu pertanyaannya kenapa kalian gabung ke dalam Physics Got Talent. Terus buat yang wisudaan, cuman ya ini terserah kalian aja sih. Kalau misalkan emang at the end of the day kalian mau masukin diri Human Resource and Development, itu terserah juga gitu. Cuma nanti balik lagi, jadinya kalau misalkan ngelihat dari proporsional prokernya, anak-anak dari Human Resource and Development nantinya itu bakal berat banget karena balik lagi proker-proker yang mereka pegang itu proker-proker major semua gitu loh. Dan oke, mungkin ada satu yang nggak diurusin, sorry, ada satu yang itu prokernya untuk eksternal untuk KM Fisika yaitu adalah Pascal yang dimana ya Pascal itu kan apa namanya bakal ada open ketuplak dari luar dan juga bakal ada uh, open registration, pimpinan dan juga staff dari luar gitu. Mungkin di situ bagian Human Resource and Development-nya adalah sebagai steering committee. Cuman balik lagi ke proker-proker lainnya, proker-proker dari HRD itu udah proker yang major semua yang udah benar-benar anak HRD tuh hands on turun tangan buat menjalankan proker itu gitu loh. Jadi ya balik lagi ini pertimbangan aja buat geser salah satu proker dari HRD itu ke biro atau departemen lain karena kalau ngelihat dari apa yang pengen kalian bawain itu terlihat tidak proporsional gitu. Sama mau nanya lagi, kira-kira pembagian human resource atau staff dari masing-masing Birdep dari kalian itu apakah sudah ditentukan berapa-berapanya atau emang ada rencana oh dari Birdep ini mau segini, mau segini, mau segini gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, dipersilahkan kepada Saudara Haji untuk menjawab. Baik, terima kasih Bang Nata atas pertanyaannya dan juga tanggapannya. Untuk terkait dengan konsep kenapa disatukan di Physics Got Talent ya. Nah, mungkin menjawab juga karena Physics Got Talent ini pada yang saya bawakan konsep yang saya bawakan ini itu tidak seperti yang tahun ini untuk persiapan ke Spirit. Namun jadi ajang yang mewadahi minat di bidang seninya mahasiswa fisika. Jadi sebetulnya mungkin ya sama dengan Physics Exhibition cuma dibuat seperti Got Talent aja. Jadi biar pelaksanaannya pun tidak memberatkan terhadap anak-anak dari sport and art management. Dan kemudian mohon maaf tadi pertanyaan yang terakhir apa ya Bang ya? Lebih ke ini pembagian masing-masing staff atau orang-orang yang ada di masing-masing biro dan departemen itu udah di dari Aji sendiri apakah udah ngeplotingin kayak
departemen ini orangnya segini, harusnya segini gitu atau belum? Oke, baik. Terkait dengan plotting SDM ya, kita sebutnya, itu kalau dari saya angka konkretnya itu belum ada, Bang. Tapi saya ingin usahakan agar pembagiannya seadil mungkin, gitu. Jadi tidak ada rasa iri mungkin atau rasa eh, tidak adil lah di para staf nantinya. Seperti itu Bang. Saya akan buat seadil mungkin. Dan terima kasih juga atas sarannya Bang tadi terkait dengan pembagian plotting program kerja. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih jawabannya pada Saudara Haji. Dipersilakan kembali kepada teman-teman yang lain jika ada yang bertanya. Baik, kepada Saudara Han Muhammad yang mengatakan, dipersilakan untuk bertanya. Oke, semua. Sorry. Gue mau bertanya ke dua paslon. Oh ya, sorry. Kenalin, nama gue Maruli Bagaskara sebagai perwakilan. Di sini gue mau nanya tentang media and branding dari kedua paslon ini. Untuk paslon satu, eh, sebenarnya dari prokernya ini hampir mirip sama yang tahun ini, seperti Ngovi, sosial media, dan juga School of MNB, website, dan juga COPM. Pertanyaannya adalah, seberapa yakin eh, Anda untuk meyakinkan media branding ini di website? Karena kami sendiri nih, untuk MNB tahun ini tuh apa ya, mangkrak gitu, gagal untuk membuat website tersebut. Terus juga apakah School of MNB ini akan berlangsung berapa kali gitu? Apakah hanya sekali saja atau ada terus-terusan? Terus untuk paslon yang nomor dua, gue mau nanya eh, di media communication office ya, di sini. Eh, Kenapa prokernya itu cuma branding, publikasi, sosial media, dan desain? Tidak ada proker-proker lain yang membangun branding dari Himavi sendiri. Terus buat keduanya sebenarnya, apakah ada tambahan proker seperti workshop yang dimana tuh mengundang narasumber, seperti kita bisa kayak animasi. Ting- Oh ya, kok bisa? Terus kayak bikin animasi buat KM fisika gitu. Jadi KM, sorry, di mana KM Fisika ini mungkin banyak tertarik tentang media dan branding, akan tetapi ilmunya, maaf, eh, ilmunya tuh tertahan gitu. Dan siapa tahu dengan adanya workshop dari narasumber dari luar dapat membranding dirinya gitu, lebih pede untuk apa ya, membranding apa ya, sebutannya tuh editan-editannya gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Saudara Dihan. Boleh dijawab dulu untuk calon nomor urut 2, Saudara Adin. Dipersilakan untuk menjawab. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan tadi, kenapa di media branding brokernya hanya brokernya kenapa hanya tentang branding, publikasi sosial media, dan juga desain? Sebenarnya ada lagi broker lainnya, cuman saya tidak mencantumkan semuanya di Grand Design. Udah gitu, untuk yang tadi tentang mengundang narasumber dan untuk broker lainnya mungkin kita bakal didiskusikan lagi ketika apa namanya, eh, triwulan pertama kita merancang tentang program kerja ke depannya, dan juga apa aja yang bakal kita adain untuk mungkin meningkatkan kemampuan desain media brand, ah, ah, anak-anak med brand dan juga yang lainnya. Mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya dari calon nomor urut 2. Selanjutnya kepada calon nomor urut 1, Saudara Aji, dipersilakan untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih Saudara Bagas atas pertanyaannya. Oke, terkait dengan belum ya School of ini akan berapa kali gitu? Apakah hanya sekali atau
beberapa kali. Itu dari saya itu sepertinya memang untuk MNB ini rasanya kalau sekali itu mungkin hampir tidak mungkin ya. Jadi ada mungkin beberapa kali, tapi itu tuh menyesuaikan dengan kemampuan dari tiap biro dan departemennya. Apabila biro dan departemennya sudah memiliki skill yang mumpuni, sudah memiliki skill yang cukup baik dirasa, tidak perlu adanya MNB lagi, maka ya dicukupkan. Jadi pelaksananya itu tentatif sesuai dengan kondisinya nanti. Seperti itu. Terus kemudian untuk apa namanya website Himavi sebetulnya ini adalah sebuah tujuan yang baik ya untuk kita mempromosikan, mempublikasikan Himavi. Namun memang betul pelaksanaannya tentu akan sulit. Jadi kembali kita melihat nanti sumber daya manusianya seperti apa dan ya kita mengusahakan yang terbaik lah untuk website Himavi ini agar bisa terrealisasi. Seperti itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudara Haji. Mungkin kepada Saudara Dian, apakah ada tanggapan? Untuk Aji tadi belum menjawab tentang yang narasumber dari luar, apakah ada kepikiran sampai sana atau? Mohon maaf izin mengkonfirmasi narasumbernya buat Ngovi ya. Bukan, jadi kayak ada proker tambahan gitu, workshop. Jadi buat seluruh KM Fisika kan kalau School of MNB itu mungkin buat anak-anak Himavi gitu kan, biar dia apply untuk ngehandle apa namanya desain nanti untuk Instagram. Tapi kalau misalnya workshop ini yang tambahan ini itu kayak ngundang narasumber di mana itu proker dari MNB, akan tetapi targetnya itu mungkin KM Fisika ataupun FMIPA gitu. Jadi bisa ngembangin desain dirinya sendiri gitu. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf juga tidak terjawab tadi ya. Terkait dengan itu, sebetulnya saya dan mungkin berdiskusi juga dengan rekan-rekan saya juga sepakat memang perlu adanya juga wadah nih untuk KM Fisika bisa belajar, bisa explore terkait dengan MNB gitu, media dan desain. Iya, jadi oleh karena itu memang saya rasa juga perlu untuk diadakan, untuk diwadahi lah si potensi, si kebutuhan ketika terkait dengan MNB ini. Jadi eh, itu dari saya sendiri untuk mengundang dari luar untuk memberikan apa ya istilahnya materi atau ya terkait pendampingan atau apapun itu bentuknya nanti untuk mewadahi minat media dan desain dari KM Fisika. Baik, eh, bagaimana kepada Saudara Dian? Apakah ada tanggapan? Eh, Baik, mungkin itu sudah agak jawab dari satu dan juga paslon dua. Terima kasih. Baik, mengingat waktu teman-teman, sepertinya jika karena tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya adalah penyampaian closing statement dari masing-masing calon. Pada kesempatan kali ini dipersilakan kepada calon nomor urut 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Saudara. Ah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Oke, teman-teman semua, rekan-rekan KM Fisika yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Seperti halnya yang telah saya bawakan tadi, eh, saya hadir itu dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai diskusi, membawakan sebuah gagasan eh, langkah pasti tadi. Untuk itu, saya berharap rekan-rekan dapat ikut serta dalam langkah positif ini, dalam niat baik ini, untuk mendukung Himavi eh, melangkahkan kakinya menuju tujuan yang pasti. Untuk kali itu, saya mengajak rekan-rekan semua untuk menyamakan langkah, memastikan arah, dan mewujudkan tujuan. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Raffi sebagai moderator, Bang Neta sebagai panelis, dan semua rekan-rekan yang telah hadir dalam Zoom ini untuk memeriahkan Pemira di Mavi. Harapannya rekan-rekan dapat terus membantu dan memeriahkan Pemira di Mavi dan menjalankan demokrasi di Mavi sebagaimana semestinya. Sekian dari saya closing statementnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada
gagasan saya, penyampaian saya, ataupun perkataan saya yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada calon nomor urut 2, Saudara Adin, dipersilakan untuk closing statement. Baik, mungkin sedikit closing statement dari saya. Mari kita sama-sama menjaga Himapi yang lebih baik dan juga menuju Himapi yang eh, ber- berbeda dengan tujuan yang lebih relevan. Kemudian, terima kasih kepada semua keluarga mahasiswa fisika yang telah memeriahkan acara Mira ini dan juga terima kasih kepada keluarga Himapi, uh, begitu moderator dan juga semuanya yang sudah hadir di acara Promira ini. Dan juga untuk siapa saja yang nanti akan menjadi ketua Himapi, tolong pilihlah dengan uh, hati dan juga tujuan yang paling kalian percaya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement dari kedua calon. Dengan demikian, seluruh rangkaian dialog publik calon ketua himpunan fisika periode 2025-2026 ini resmi ditutup. Terima kasih kepada para calon, panelis, dan seluruh peserta yang hadir dan telah menjaga kelancaran acara. Semoga forum hari ini membantu teman-teman dalam menentukan pilihan terbaiknya. Saya izin mengingatkan bahwasannya saat ini sudah juga bisa teman-teman melakukan voting yang akan dibuka sampai tanggal 30 di hari ini nanti. Pemira 2025-2026 ini melaksanakan dengan sistem voting dengan link yang sudah tertera. Jangan lupa untuk teman-teman sekalian memanfaatkan hak suaranya. Demikian, sekali lagi saya tutup dialog publik pada malam hari ini. Saya sebagai moderator izin meminta maaf jika ada salah kata dalam pembawaan acara saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya kita bisa dokumentasi terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin membuka kamera untuk melakukan sesi dokumentasi, dipersilahkan. Baik, saya izin memimpin sesi dokumentasi pada malam hari ini. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya tutup Zoom pada malam hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk menggunakan hak suaranya pada pemira kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.